Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita mendengarkan tentang anak pegawai istana yang sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus ada di Galilea, pegawai istana itu datang dari Kapernaum ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus di Galilea dan memohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Jarak kedua kota itu sekitar 26 km dengan berjalan kaki. Kira-kira lebih dari setengah hari perjalanan. Bisa dibayangkan betapa jauh dan lelahnya pegawai istana itu. Tetapi harapan keyakinannya yang sangat besar bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya membuat dia tetap kuat. Mungkin raganya sangat lelah, tetapi imannya sangat kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pegawai istana itu benar-benar panik dan gelisah dengan keadaan anaknya yang hampir mati, dan Yesus tidak segera datang menyembuhkan anaknya. Ia memohon, "Tuhan, datanglah segera sebelum anakku mati." Mau menunjukkan bahwa ia sangat terdesak dan panik. Karena itu, ia mendesak Yesus untuk melakukan sesuatu sebelum anaknya mati. Pegawai istana itu sungguh melihat Yesus sebagai sosok yang sangat istimewa. Kesusahan dan kepanikannya merasuki Yesus. Yesus tahu bahwa pegawai tersebut sangat takut kehilangan putranya. Yesus melihat hati pegawai tersebut. Namun demikian, Yesus tetap tidak mau ikut segera bersamanya. Yesus hanya meyakinkan pegawai itu bahwa anaknya akan hidup. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan pegawai itu ketika dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Apakah dia merasa lega karena kata-kata Yesus? Apakah dia yakin akan janji Yesus bahwa anaknya akan sembuh? Atau kecewa dan marah karena Yesus tidak pergi bersamanya untuk melihat anaknya? Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Mungkin Yesus tahu
bahwa ia belum sungguh percaya sampai ia menyaksikan mujizat kesembuhan anaknya. Namun dalam perjalanan pulang, hamba-hambanya datang memberitahu kalau anaknya sudah sembuh. Betapa bahagia dan bersyukurnya pegawai itu kepada Tuhan ketika mendapati anaknya yang sembuh total. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita mempunyai pengalaman yang sama atau mirip dengan pegawai itu, di mana kita memohon kesembuhan dari Yesus untuk orang tua, saudara, keluarga kita yang sedang sakit? Bagaimana perasaan kita ketika orang-orang yang sangat kita cintai berada di ambang maut atau sakit kritis, seperti anak pegawai istana dalam bacaan Injil pada hari ini? Tentu kita merasakan kehancuran yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh pegawai istana itu. Kita berdoa dan berdoa kepada Tuhan, dan bahkan dalam doa kita memaksa Tuhan untuk melakukan hal ajaib atau mujizat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua pasti sangat bahagia dan bersyukur jika doa kita terkabul. Dan seringkali kita berdoa untuk apa yang kita inginkan supaya terjadi. Dalam pengalaman kita, mungkin seringkali kita menerima sangat sedikit dari apa yang kita minta. Sepertinya lebih banyak doa kita yang tidak terkabul. Apakah itu berarti Yesus tidak mendengar doa kita? Apakah saya hanya percaya kepada Yesus jika Dia menjawab doa-doa saya persis seperti apa yang saya minta? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita perlu berdoa dan itu sangat penting. Dalam doa, kita jarang memikirkan antisipasi kalau terjadi sesuatu yang lain atau berbeda dari apa yang kita inginkan. Inilah yang kadang-kadang membuat kita kecewa dan stres. Karena Tuhan Yesus menjawab doa kita, namun jawaban itu seringkali diberikan dalam situasi, cara, bentuk, dan saat yang lain atau berbeda dengan apa yang kita minta. Maka kita harus selalu siap siaga dan waspada terhadap kehidupan kita dan akan apa yang Tuhan lakukan bagi hidup kita. Namun percayalah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang sungguh kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dalam Yesaya Tuhan berfirman, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Kekecewaan dan putus asa muncul karena kesalahan dan dosa kita sendiri. Karena itu, percayalah pada Tuhan, agar kita mampu mengenali secara dalam apa yang menjadi rencana, rancangan, dan jalan Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.